saya mulai. Ya, kita mulai ke integral tertentu ya. Jadi integral tertentu di sini sudah diberi batas ya, batas bawahnya A ya, batas atasnya B ya. Integral fx dx ini dibaca integral tertentu ya, dari x sama dengan integral tertentu ya dari fx terhadap x ya, dari x sama dengan A sampai x sama dengan B ya. Oke, untuk teorema dasar ya, ini teorema dasar kalkulus ya. Syarat integral tertentu itu dia harus kontinu ya dalam interval batas bawah sampai batas atas ya, A sampai B. Nah, artinya apa? Dia harus terdefinisi ya. Jadi kalau kita masukkan semua nilai x dari A sampai B, maka fx ini harus ada nilainya. Kalau ada yang tidak terdefinisi ya, artinya dia fungsi itu kan terputus ya. Nah, kalau tidak kontinu itu terputus, maka tidak bisa dinyatakan sebagai integral tertentu. Jadi kita nggak bisa ngitung. Dia harus digunakan nanti integral tak sejati ya, improper integral tapi menggunakan limit. Ya. Nah, tapi tidak kita bahas ya. Jadi di soal ini saya harus memberikan fungsi yang kontinu dari A sampai B ya. Jika f besar ya, ini fx ya besar, ini adalah hasil integral tak tentu dari fx kecil ya, maka integral fx dx ya yang kecil ini dari A sampai B itu sama dengan hasil integral tak tentunya tadi ya, fx besar ya. Kita tutup ya, kasih kurung siku ya, batas bawah A, batas atas B. Nah, yang kita masukkan itu batas atas dulu ya, B dulu ya kita masukkan ya, jadi FB ya. Kemudian dikurang batas bawahnya itu adalah A. Jadi FA ya, FB dikurang FA ya. Oke, itu untuk menghitung nilai integral tertentu. Sifat dari integral tertentu ya, integral A sampai A ya, fx dx itu karena batasnya sama ya, A sampai A itu, maka FA dikurangi FA ya, itu jadi sama dengan 0. Yang kedua ya, integral A sampai B ya, fx dx itu akan sama dengan negatifnya integral B sampai A ya. Jadi batasnya kalau dibalik itu nanti hasilnya adalah negatifnya dari yang batas yang seharusnya ya. Jadi integralnya negatif B sampai A fx dx. Yang ketiga ya, integral A sampai B ya, K ya, ini konstanta ya, kali fx dx itu sama dengan K dikali ya, ini K-nya dikeluarkan aja ya, kan konstanta ya, tidak diintegralkan dia, jadi dijadikan pengali aja di depan. Yang kita integralkan itu adalah fx dx ya, dari A sampai B. Yang keempat ya, integralnya penjumlahan ya fungsi ya, fx ditambah gx ya, dx dari A sampai B itu sama dengan, itu diintegralkan masing-masing aja ya, integral fx dx dari A sampai B, kemudian ditambahkan integral gx dx dari A sampai B. Kalau pengurangan juga sama ya, fx dikurang gx ya, itu integralnya sama dengan integral fx dx ya dari A sampai B dikurangi ya integral gx dx dari A sampai B. Nah, untuk perkalian pembagian tidak berlaku ya untuk sifatnya, karena dia menggunakan teknik integrasi ya, substitusi atau parsial. Sebenarnya masih banyak teknik yang lain ya, ada integral fungsi rasional, ada fungsi irasional gitu ya, ada fungsi trigonometri. Nah itu, atau substitusi fungsi trigonometri, itu bisa cara yang lain ya. Cuma di sini tidak kita bahas ya. Untuk yang keenam ya, sifat integral tertentu, kalau integral batasannya A sampai B ya, fx dx, ditambah batasannya B sampai C ya, fx dx ya, ini kan A sampai B, ini B sampai C, maka integralnya sama dengan A sampai C gitu ya, fx dx.
Tapi dengan syarat ya A itu lebih kecil B, lebih kecil C. Jadi dari A sampai B, misalnya ya dari 1 sampai 3, dari 3 sampai 6. Nah, itu bisa jadi 1 sampai 6 gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sifatnya tidak berlaku ya, misalnya 3 sampai 1, misalnya 1 sampai 6 itu nggak bisa ya. Di sini ada catatan ya, hasil integral tertentu itu harus berupa bilangan real ya. Jadi bilangan real itu kan angka ya, jadi bisa positif, negatif gitu ya. Kemudian bisa bulat, pecahan, nol gitu ya. Misalnya kalau kita nanti dapatnya pi ya, pi itu hasilnya itu harus dalam bentuk bilangan real, artinya 3,14 gitu ya kalau kita pakai 2 desimal. Saya kasih contoh ya, untuk yang pertama ya, x dx. Maka kita itu integralkan aja ya x ya, setengah x kuadrat ya. Batasannya di sini yang bawah 0, yang atas 4 ya. Yang kita masukkan atas dulu ya, jangan lupa ya. Ini 4 dulu kita masukkan. Jadi setengah kali 4 kuadrat, kemudian dikurangi ya. Ini kadang-kadang suka ada yang nulisnya ditambah ya, itu harusnya dikurangi. Kita masukkan batas bawah 0. Jadi setengah kali 0 kuadrat ya. Jawabannya ini 8 ya. Jadi angkanya positif. Oke, yang nomor 2 ya. Ini penjumlahan ya. Jadi langsung aja diintegralkan, kita jumlahkan aja ya. Jadi 2 ini konstan ya. Sebenarnya yang diintegralkan itu kan x pangkat 3 ya. Jadi 1/4 x pangkat 4. Kemudian integralnya 5, ini variabelnya x ya. Jadi 5x ya. Kita tutup aja, kita kasih batas ya. Kurung siku dulu ya, sama dengan batasannya -1 sampai 3. Oke. 2 sama 1/4 kita coret aja ya, setengah ya. Kita masukkan langsung ya batas yang atas dulu ya, 3. Tapi dimasukkannya ke x ya. Jadi ini 3 pangkat 4. Kita tambah 5 kali 3. Kemudian kita kurang ya. Batas bawahnya -1 ya. Masukkan setengah. -1 ya, pangkat 4. Ini yang pangkat 4 itu -1 ya, jadi jangan mengubah tanda -setengah ini ya. Jadi setengah itu tetap. Jadi yang dipangkatkan itu -1 pangkat 4 ditambah 5 kali -1 ya. Oke, kita hitung ya, 3 pangkat 4 81 ya, per 2 ya dikali setengah. Ini 5 kali 3 ya, 15. Ada garis. Kemudian dikurang setengah dikali -1 pangkat 4 itu plus 1 ya. Jadinya kalau kita keluarkan ini jadi -setengah. Ini 5 kali -1 itu -5 ya. Tapi di depan sini ada min ya, jadinya plus. Oke, jadi yang pecahan ini kita gabung ya. 81/2 dikurang setengah ya. Jadi 80/2 ya. Ini 40 nanti ya. Kemudian yang 15 dengan 5 ya, itu jadi 20 ya, ditambah ya. Oke, jadi ini 40 tambah 20 jadi sama dengan 60 ya. Gitu ya. Itu nomor 2 ya. Yang ketiga ya. Ini ada sin, ada cos ya. Nah, ini kita integralkan aja langsung ya. Untuk integralnya sin kemarin adalah min cos ya. Tapi kalau integralnya cos ya, itu adalah sin ya. Jadi 4 kali sin. Ditambah ini integralnya 2 ya. Ini variabelnya t tapi ya. Jadi 2t ya. Kalau kita tutup ya, kita kasih batas bawahnya 0, atasnya pi ya. Kita masukkan nilai yang batas atas duluan. Oke, yang 3 kali min cos itu jadi -3 di depan ya. Jadi cos t-nya kita ganti semua ya dengan pi ya. Cos pi
4 sin pi ditambah 2 kali pi gitu ya. Kita tutup. Yang batas bawahnya 0 ya. Kita masukkan min 3 cos 0 ditambah 4 sin 0 ditambah 2 kali 0 ya. Oke, min 3 cos pi berapa sih cos pi? Pi di sini kalau dalam fungsi trigonometri ya, cos atau sin atau tangen gitu ya, itu nilainya 180 derajat ya. Maka cos 180 derajat itu adalah min 1 ya. Jadi saya tulis min 1. Kalau sin pi itu adalah 0 ya. Jadi 4 kali 0, ini 2 pi. Kemudian cos 0 ya. Cos 0 itu 1 ya. Jadi ini kita keluarkan dari kurung ya, min dengan min jadi plus ya, jadi 3 kali 1. Ini sin 0, 0 ya, ini juga 0. Maka ini ya kalau mau ditulis ya 0, 0 gitu ya, tapi langsung aja. Oke, ini 3 ya, 3, min 3 kali min 1 ya, 3, ini jadi 0, terus ditambah 2 pi, terus ditambah 3 ya, jadi 6 ya. Nah, 2 pi ini dijadikan radian ya, 3,14 ya. Jadi jangan sampai 2 pi itu artinya 2 kali 180 derajat ya. Nanti masa 6 ditambah 360 derajat itu nilainya berapa? Kalau integral tertentu itu harus bilangan real ya. Jadi dia berupa angka. Jadi pi itu kita ambil 3,14 aja ya. Jadi kalikan dengan 2. Ini 6,28 tambah 6 ya. Jadi 12,28. Jadi jawabannya berupa bilangan real ya. Boleh sih kalau mau ditulis 6 ditambah 2 pi, tapi nanti kalau misalkan di ujian saya minta jawaban singkat ya. Misalkan saya minta jawaban berupa bilangan pecahan dengan 2 angka di belakang koma ya. Itu jadi harus dijadikan pi-nya itu adalah 3,14 gitu ya. Jadi jangan 180 derajat ya, nanti 360 itu dalam derajat nggak bisa kita operasikan dengan angka 6 ya. Oke, itu untuk nomor 3 ya. Kalau nomor 4 ya. Nomor 4 ini memang sepintas seperti pembagian gitu ya. Tetapi sebenarnya ini bisa kita sederhanakan ya. Sederhanakan. Jadi kita bagi semua gitu ya. Nah, dapatnya ini kita sebenarnya dengan cara kita bagi satu-satu ya. 5x pangkat 4 dibagi akar x. 2x pangkat 2 dibagi akar x. Dikurang 7 dibagi akar x. Ya. Ini batasannya 1 sampai 4. Nah, akar x itu x pangkat berapa sih? Pangkat setengah ya. Nah, kalau dibagi itu sama saja dengan pangkatnya dikurang ya. Oke, ini pangkat 4, ini pangkat setengah. Nah, 4 dikurangi setengah itu jadinya 7/2 ya pangkatnya ya. Jadi 5x pangkat 7/2. Yang 2x pangkat 2 ya dibagi x pangkat setengah, artinya 2 dikurang setengah ya, itu 3/2. Ya, 2x pangkat 3/2. 7 dibagi akar x ya. Nah, akar x ini adalah x pangkat, kalau di bawah ya, ini 7 dibagi ya. Jadi x-nya pangkat min setengah. Nah, ini sudah menjadi integral penjumlahan sama pengurangan ya. Jadi langsung saja kita integralkan gitu ya masing-masing ya. Oke, saya tulis di sini aja deh. Jadi bagaimana sih integralnya, kemarin sudah pernah ya bahasnya. Pangkatnya dulu ya kita tulis 7/2 tambah 1 ya, 9/2. Nah, di depannya 2/9. Ini yang tengah ini 2 ya. X pangkatnya kita tambah 1 dulu. 3/2 tambah 1 ya, 5/2. Di depannya kita balik ya, 1/5/2 itu kan 2/5.
Yang 7, X pangkat min setengah, ini 7-nya tetap ya. X pangkatnya ditambah 1 ya, min setengah. Tambah 1 kan setengah. Di depannya itu kan 1 dibagi setengah ya, artinya kita balik ya jadi 2/1 ya, 2 aja ya. Oke, ini jadinya seperti ini. 5 dikali 2/9 kan jadi 10/9 ya. 2 dikali 2/5 jadi 4/5. Ini min 7 kali 2 jadi min 14 ya. Oke, ini jadi 10/9 X pangkat 9/2 tambah 4/5 X pangkat 5/2 dikurang 14X pangkat setengah ya. Ini batasannya 1 sampai 4. Kita masukkan batas atas dulu ya, atas. Semua X kita ganti dengan 4 ya. Jadi 10/9 dikali 4 pangkat 9/2 ditambah 4/5 kali 4 pangkat 5/2 dikurangi 14 kali 4 pangkat setengah ya. Kemudian dikurangi ya, ini dikurang. Batas bawahnya 1. Jadi kita masukkan X-nya diganti 1 ya, 10/9 dikali 1 pangkat 9/2 tambah 4/5 kali 1 pangkat 5/2 dikurang 14 kali 1 pangkat setengah. 1 itu sebenarnya pangkat berapapun ya tetap 1 ya. Oke, jadi kalau kita kalikan ya, ini 4 pangkat 9/2 itu 512 ya. Kemudian 4 pangkat 5/2 itu 32. 4 pangkat setengah itu akar 4 yaitu 2 ya. Kemudian ini yang 10/9 tambah 4/5 min 14 ya. Kita kalikan ya, 512 kali 10 5120/9, ini 32 kali 4 itu 128/5 dikurangi 28, kemudian dikurangi 10/9 4/5 dikurangi 14. Oke, jadi yang per 9 kita gabung ya. Jadi 5 120 dikurang 10 ya. Jadi 5110. Yang per 5 juga kita kurangi 128/5 dikurang 4/5 ya, 124/5. Yang minus 28 ini dikurangi dengan minus 14 ya, jadi plus ya. Oke, jadinya 5110/9 tambah 124/5 dikurang 14. Oke, ini saya jadikan desimal ya. Jadi 578,58 ya. Gitu ya. Jadi kalau di jawaban singkat saya mintanya misalkan berupa bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma misalnya seperti itu, atau 3 angka di belakang koma ya. Jadi kuncinya harus sama gitu ya. Itu untuk nomor 4 ya. Jadi ini masih sebenarnya masih rumus dasar ya, cuma dibagi dulu aja. Nah, sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 ini sudah mulai substitusi ya. Ciri substitusi itu sebenarnya ketika kita mensubstitusi U ya, maka harus ada turunannya ya. DU itu kan turunan dari U ya. Nah, jadi kalau ada X kuadrat ya, kalau kita ganti ya jadi U, maka ini ada turunannya kan, 2X ya, ini adalah setengahnya berarti ya. Oke, kita substitusi ya, fisik banget ya. U-nya adalah akarnya sebenarnya boleh disubstitusi, boleh enggak ya. Saya substitusi yang di dalam akar saja ya. Jadi X kuadrat plus 9. DU per DX, yaitu turunan dari X kuadrat plus 9, itu 2X. Ya. Atau kalau kita pindahkan ya, DU adalah 2X dx. Ya. Oke, kalau di dalam soal ini X dx, ya, maka ini artinya adalah DU dibagi 2 ya. Jadi setengah DU. Oke, jadi kalau kita substitusi itu artinya mengganti ya. Ini jadi akar U ya. X dx itu adalah setengah DU.
kalau kalian biasa mencoret gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Misalnya dx ya, itu artinya apa? du per 2x kan. Kadang ini 2x. Kalau mau seperti ini boleh aja sih ya. Jadi ini x, ini akar u, nanti dx-nya jadi du per 2x ya. Ini 2x. Dicoret kan sama aja nih ya. Ini kan setengah ya, setengah du kan. Sama aja seperti itu. Oke, kalau saya langsung aja kalau du itu 2x dx ya, kalau di soal itu adanya x dx ya setengah du, selesai kan. Kita integralkan ya, u itu pangkat setengah ya. U pangkat setengah itu integralnya seperti tadi ya. Jadi u-nya pangkatnya ditambah 1 ya, setengah tambah 1, 3/2. Di depannya kita balik 2/3. Ya, kita coret aja. Nah, setengah sama 2 kan jadi 1 ya. Nah, ini masih U ya. Nah, kalau kita substitusi U, jangan diberi batas dulu ya. Kalau mau diberi batas ya silakan, tapi diganti batasnya U. Nah, kalau ini kan di soal ini kan batas 0 sampai 4 itu kan batasnya X ya. Ini kan integralnya variabelnya X. Jadi ini punya X ya, batasnya X. Kalau kita mensubstitusi itu kan artinya kita mengganti ke variabel lain ya. Nah, itu jangan diganti, jangan menggunakan batasnya X gitu ya. Oke, kalau mau pakai batasnya, kita kembalikan dulu tadi U-nya. U-nya adalah X kuadrat plus 9. Jadi ini tadi setengah dikali 2/3 jadi 1/3 ya. Oke, jadi kembalikan dulu X kuadrat plus 9 ya, itu tadi U ya, angkat 3/2. Baru kita beri batas. Sebenarnya kurungnya itu mau dari depan boleh atau dari sini juga boleh ya. Setengah ini, 1/3 ini kan konstanta pengali aja ya. Jadi biar di luar aja lah gitu kan. Jadi kita kasih batas 0, 4. 1/3 ya. Kita masukkan batas atas dulu ya, 4 ya. 4 kuadrat tambah 9 ya. Dipangkatkan 3/2. Kemudian batas bawahnya 0 ya. 0 kuadrat tambah 9 pangkat 3/2. Kita hitung ya. 4 kuadrat itu 16 ya. Tambah 9 itu 25. Pangkat 3/2. Ini 9 ya, tambah 0 ya. Pangkat 3/2. Oke, kalau 25 pangkat 3/2 artinya kan 25 akar 25 ya. Artinya 25 kali 5 ya. Kalau 9 pangkat 3/2, 9 akar 9. Jadi kalau kita tulis ini 25 kali 5 itu 125. 9 kali 3 itu 27. Oke, jawabannya 98/3 ya. Kalau saya minta pecahan 98/3 sudah selesai. Kalau minta desimal ini 32,67. Itu ya, itu. Jadi untuk substitusi ya, ini nanti saya upload ya di Spada ya. Jadi selama substitusi U ya, kalau kita menggunakan variabel U ya, pengganti ya. Jangan diberi batas X ya. Ada 2 cara. Kalau mau dikembalikan dulu ke X, nah baru diberi batas X. Yang tadi saya kembalikan dulu ya ke X, baru diberi batas X. Atau yang kedua diganti batas U. Jadi kita tidak perlu kembali ke X ya. Ya, contoh ya, contoh. Ganti batas yang tadi ya. Sebenarnya caranya sama ya, substitusinya sama. Saya ulangi lagi ya. U adalah X kuadrat plus 9. Ya. Du per dx itu 2x. Oke, saya pindahkan dx-nya ya. Jadi du adalah 2x dx. Maka x dx adalah setengah du. Oke. Kalau kita ganti tadi ini akar U ya, X dx itu setengah du. Nah, kita mau ganti batas U ya. Ganti batas U.
U-nya ada diambil dari batas X dulu ya. Jadi yang bawah ini 0 ya, X sama dengan 0. Kita ganti dengan U. Masukkan X-nya 0 kuadrat ya, ditambah 9 ya. Jadi 0 kuadrat tambah 9 itu 9. Kemudian yang batas atasnya 4. X sama dengan 4. Maka U-nya kita masukkan ya, 4 kuadrat tambah 9. 16 tambah 9, 25. Jadi langsung kita ganti aja batasnya 9. Jadi 0 digantikan 9. Ini harus sesuai posisi ya. 4 diganti dengan 25 ya. 4 itu di atas. Jadi jangan sampai dibalik ya. Yang atas itu belum tentu lebih besar ya. Tapi kalau kita mengganti batas itu kadang-kadang dia jadi terbalik ya. Yang bawah jadi lebih besar, yang atas jadi lebih kecil kadang-kadang ya. Jadi kita harus mengganti sesuai posisi ya. Nah, kalau kita integralkan U pangkat setengah ya. Oke, jadi kita langsung ke integralnya U pangkat 3/2, depannya 2/3, tutup ya. Kita kasih batas 925, coret ya 2. Jadi sepertiga ya, di depan aja ya sepertiga ya. Ini 25 pangkat 3/2 dikurang batas bawahnya 9 pangkat 3/2. Oke, jadi sepertiga 25 akar 25. Kemudian dikurang 9 akar 9. Nah, sama ya jawabannya tadi ya. Oke, jadi kita tidak perlu kembali ke X lagi. Nah, 25 kali 5, 125. 9 kali 3, 27. Oke, jawabannya 98/3 atau 32,67. Gitu ya. Jadi kalau kita substitusi ya ada 2 cara. Kalau kita mau ganti batas U ya, kita ganti aja kalau yang batas atasnya X-nya 0, U-nya berapa. Kalau batas atasnya X-nya 4, U-nya berapa. Kita langsung ganti sehingga kita tidak perlu lagi jawabannya kembali ke X ya. Jadi tapi jangan sampai kita substitusi U, kamu kasih batas X ya. Ini itu yang sering salah ya. Ini kita pakai U tapi batasannya 0 sampai 4. Nah, langsung dimasukkan. Nah, itu jangan ya, itu salah ya. Kalau mau pakai batasannya X ya kembalikan dulu jawabannya ke X gitu. Oke, ini saya langsung jelaskan semua ya karena nanti saya dapat jam 9. Oke, kemudian yang ke-6 ini sama ya. Cuma saya biar lebih paham ya. U-nya itu yang X kuadrat plus X ya. Oke. Kita turunkan ya, ini caranya sebenarnya hampir sama ya. DU per DX-nya itu 2X plus 1. Ya, DX. Oke, tapi di dalam soal ini itu adanya 4X plus 2. Ya. Kalau 2X plus 1 DX itu sama dengan, ini DU ya, ini DX-nya saya pindah ke kanan tadi langsung. Ini saya hapus aja DX-nya, saya langsung pindah ke kanan. Nah, kalau 4X plus 2, ya artinya apa? Sama dengan 2 kalinya ya. 2 kalinya DU kan. Kalau DU adalah 2X tambah 1 DX, maka kalau 4X plus 2 DX itu 2 kali DU. Oke, kita ganti batas aja ya, biar cepat. Ganti batas. X yang bawah ya, batas bawahnya sama dengan 0. Kita masukkan ke U. U-nya tadi adalah X kuadrat tambah X ya. Jadi 0 kuadrat tambah 0 itu 0 ya. Yang batas atasnya 1 ya, X-nya sama dengan 1. Masukkan ke U. 1 kuadrat tambah 1 ya. Jawabannya 2. Maka kalau kita substitusi ya ini jadi akar U itu jadi 2DU. Batasannya langsung diganti ya, yang 0 tadi tetap 0, yang 1 diganti 2. Oke, jadi 2 keluar ya. Ini sama ya integralnya pangkat setengah DU ya. Oke, ini jadinya
Integralnya U pangkat setengah itu kan tadi U pangkat 3/2 ya, di depannya 2/3 ya. Ini batasannya 0, 2. Ini 2, nggak dicoret, sorry. 2 kali 2 ya, jadi 4. Malah saya coret. Jadi 4/3 ya. Saya taruh di luar aja lah, konstan ya. 4/3 ya. Saya masukkan batasannya U ya, 2 pangkat 3/2. Yang atas ya, kemudian dikurangi, yang bawah ini 0 ya. 0 pangkat 3/2. Kalau 0 itu pangkat berapapun ya tetap 0 ya. Oke, 4/3, 2 pangkat 3/2 itu 2 akar 2 ya. Jadi 8/3 akar 2. Gitu ya. Jadi ini substitusi juga ya. Tapi langsung kita ganti aja batasnya. Jadi tidak usah balik ke X lagi gitu. Jadi lebih cepat. Itu nomor 6 ya. Nah, untuk nomor 7 ya. Nomor 7 ini juga sama ya, substitusi ya. Kalau kita substitusi itu kita lihat ya, ini X plus 1, bawahnya X kuadrat plus 2X plus 6. Substitusi itu pasti yang pangkatnya lebih tinggi ya. Jadi X kuadrat plus 2X plus 6. Turunannya ya, du per dx-nya itu 2X plus 2. Atau 2 dalam kurung X plus 1. Ya. Oke, kalau kita ambil du-nya, dx-nya kita pindah ke kanan ya, 2X plus 1 dx. Oke, tetapi yang di dalam soal ini kan X plus 1 dx ya. Oke, jadi tidak ada 2-nya ya. Jadi X plus 1 dx, berarti kita bagi 2 ya, du-nya dibagi 2 ya, atau setengah du. Ya kan? Jadi kalau kita tulis, ini jadi seper ya, ini jadi U, maka X plus 1 dx jadi setengah du. Kita ganti aja ya batasnya. Jadi batas aja langsung, jadi batas U. Jadi yang X-nya yang bawah ini 1 ya, kita ganti U. Masukkan ke sini ya, substitusi kita tadi, X kuadrat plus 2X plus 6. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 6. 9 ya. Kalau yang batas atasnya X-nya 3 ya, maka kita masukkan ke U. 3 kuadrat tambah 2 tambah tambah 2 kali 3 tambah 6 ya. 9 tambah 6 tambah 6 berarti 21 ya. Nah, jadi langsung diberi batas aja, yang 1 digantikan 9, yang 3 diganti 21 ya. Oke, setengah ini konstan ya, setengah. Integralnya seper U du ya, masih ingat ya, seper U itu integralnya ln U ya. Oke, kita kasih batas ya, 9, 21. Cuma karena ln ya, ini sebenarnya sudah dicek ya dari batasan 1 sampai 3, ini semua soal yang saya berikan itu sudah kontinu ya, jadi artinya dia sudah terdefinisi semua. Tapi karena hasilnya ln itu akan terdefinisi jika nilainya di dalamnya itu positif ya. Jadi kita kasih nilai mutlak di sini ya, supaya nilainya positif. Nah, ini kebetulan nilainya sih sudah positif, jadi sebenarnya kalau sudah positif tidak dimutlakkan nggak apa-apa. Tapi kalau negatif dia harus dimutlakkan ya. Jadi ini ln yang atas 21 ya sudah positif, kemudian ln 9. Kalau ini min 9 ya dimutlakkan ya jadi ln 9 ya. Oke, jadi kalau ln dikurang itu jadinya dibagi ya. Jadi ln A dikurang ln B itu artinya ln A per B. Ln 21 dikurang ln 9 itu ln 21 per 9. Itu bisa disederhanakan ya, ln berapa nih? 21 sama 9 dibagi 3 ya, 7/3. Ini saya belum pakai kalkulator ya, jadi nanti silakan pakai kalkulator ya. Coba belajar ln gitu ya, logaritma natural ada ya di kalkulatornya. Karena nanti kalau saya minta angka ya,
Itu untuk yang nomor 7 ya. Jadi ini substitusi juga. Sekarang ganti ya, soalnya parsial. Oke, kalau parsial itu cirinya itu dia tidak ada kaitan sama turunan gitu ya. Jadi kan seperti X sama sin X tadi ya, X sama cos X kayak gitu. X sama E pangkat X itu nggak ada turunannya. Tapi kalau yang ini juga sama, X sama secant kuadrat. Ya. Ini juga tidak ada kaitan turunan ya. Jadi kita pakainya parsial ya. Kalau parsial itu dipecah ini jadi U, maka sisanya ya, sisanya itu termasuk dx ya, itu adalah dv. Ya. Ini nggak perlu ditukar ya, karena secant kuadrat itu nanti integralnya adalah tangen ya. Oke, jadi kalau U adalah x, du-nya turunannya ya, sebenarnya du per dx, ya itu kan 1 ya. Jadi kalau du sama dengan dx. Kalau dv adalah secant kuadrat x dx ya, maka v itu integralnya dv ya, integralnya secant kuadrat. Oke, jadi kalau dalam integral parsial itu sebenarnya semua dalam integral ya, semua turunan ya itu dibalik itu kan jadi integral gitu ya. Secant kuadrat ini kan turunannya tangen ya. Jadi kalau integralnya secant kuadrat itu adalah tangen. Jadi kebalikannya aja. Jadi kalau turunannya tangen itu secant kuadrat, maka integralnya secant kuadrat itu adalah tangen. Jadi rumus yang dari turunan-turunan itu dibalik aja itu jadi integral. Jadi kayak kosekant kuadrat ya. Kosekant kuadrat itu kan turunannya dari min kotangen. Atau secant x tangen x ya, itu turunannya secant x. Jadi turunannya itu dikembalikan, dibalik jadi integral. Oke, ini jadi U-nya X ya, P-nya tangen X ya, du-nya dx. Rumus parsial ya, U kali V ya, min integral V kali du. Oke, kita masukkan ya U-nya X, V-nya tangen X. Dikurang V-nya tangen X, du-nya ini dx. Nah, sebenarnya tangen ini sudah saya bahas di integral substitusi ya. Kemarin sudah ada jawabannya, tapi saya ulangi aja nggak apa-apa. Tangen itu kan sebenarnya sama dengan sin per cos ya. Ini saya ulangi lagi, dx ya. Ini ada sin, ada cos. Dia menggunakan substitusi. Ya. Nah, substitusinya itu U-nya adalah cos. Ya. Karena turunannya itu ya, du-nya adalah, turunannya cos itu sebenarnya min, ya, sin x, dx. Ya. Tetapi di dalam, ini kan nggak ada min ya, cuma sin x, dx. Artinya ini adalah min du. Ya kan, kalau du kan min sin x dx, kalau sin x dx ya sama dengan min du. Maka kalau ini kita ganti ya, ini adalah seper u sin x dx itu min du ya, kali minnya taruh di luar aja, min seper u du kan ln u ya kan. Ini pakai plus c-nya nanti aja ya, karena masih dalam parsial. Ln u ya, u-nya tadi apa? Cos, ln cos x. Sudah. Jadi kita masukkan ke sini aja. Ini x tangen x ya, tulis ya. Maka integralnya tangen itu adalah min ln cos x ya, plus c. Oke, kita sederhanakan karena min dengan min ini jadi plus ya, ln cos x ya. Oke, plus C-nya, sorry maaf. Kita integral tertentu, plus C-nya kan dihilangkan ya. Karena kalau F tadi kan FB dikurang FA ya. Kalau sama-sama plus C dikurangi C ya, jadi 0 kan C-nya. Ini jadi nggak pakai plus C ya. Oke, kita kasih batas itu setelah selesai aja semua ini. Tutup ya. Baru kita kasih batas lah ini. Cuma kalau mau dikasih batas nggak apa-apa. Cuma ini dikasih batas sendiri, ini kasih batas karena masih integral ya.
Nah, kita kasih batas setelah lengkap aja, 0 sampai pi per 4. Oke, X-nya pi per 4 ya. Tangennya X itu pi per 4. Ya. Ditambah ln cos pi per 4. Ya. Kita tutup ini batas atas ya. Batas bawahnya 0 ya. Jadi 0 tangen 0 ditambah ln cos 0. Nah, ini ya seperti ini. Ini pi per 4. Ya, ini tetap pi per 4 ya. Kalau tangen pi per 4 itu tangen 45 derajat ya. Itu 1 ya tangannya. Kalau cos pi per 4, ini cos dari 45 ya. Itu adalah setengah akar 2 ya. Jadi ln setengah akar 2. Nah, untuk 0 kali tangen 0, ini cos 0 itu 1 ya. Ln 1 itu 0 ya. Jadi ini 0 semua nih. 0. Jadi jawabannya tinggal pi per 4 ditambah ln setengah akar 2 ya. Ini nanti tinggal dihitung pakai kalkulator aja ya. Pakai kalkulator nanti silakan dihitung gitu ya. Oke. Nah, untuk ini kayaknya nomor 9-nya ke skip ya. Nanti nomor 9 dilihat di materinya aja, di PowerPoint-nya sudah ada sebenarnya. Saya skip aja, ini ke nomor 10 ya. Untuk nomor 10 ya, ini substitusi juga ya. U-nya adalah seper X. Ya, ini. Oke, karena ini substitusinya itu gimana ya? Kalau E jangan ya, kalau substitusi E maka harus ada E lagi gitu ya. Karena turunannya E itu kan tetap E. Nah, kalau seper X itu bisa karena turunannya DU per DX-nya ya. Seper X itu kan X pangkat min 1 ya. Turunannya kan min X pangkat min 2 ya, atau min seper X kuadrat. Jadi kalau DU-nya itu min seper X kuadrat DX. Ya kan? Nah, kalau di sini kan seper X kuadrat DX ya, nggak ada minnya ya. Berarti kalau min kita harus kalikan dengan min supaya jadi plus ya. Jadi ini adalah min DU. Ya kan? Kalau DU-nya kan min seper X kuadrat DX. Nah, kalau seper X kuadrat DX yang ini ya. Ini kan seper X kuadrat DX nih. Itu jadinya min DU. Oke, jadi kalau kita substitusi 6 itu tetap ya. E pangkatnya U. Nah, ini seper E kuadrat DX itu jadi min DU. Ya kan? Ini seper E kuadrat DX ya. Oke, kita ganti aja batasnya ya, sekalian aja. Oke, ganti batas aja langsung. Ganti batas U. Kalau X-nya 1 ya, batas bawah, maka U-nya yang ini ya, seper X, itu 1 per 1 ya. Jadi 1 ya. Kalau X-nya ini yang batas atas 4, maka U-nya 1 per X, 1 per 4. Jadi dikasih batas aja langsung 1. Nah ini ya, nggak beda. Ini 1 diganti 1 tetap ya. Nah 4 diganti 1/4. Jadi kalau kita lihat batas bawah ini lebih besar ya dari batas atas. Tapi ya tidak harus ya batas atas itu lebih besar dari batas bawah. Jadi bisa aja batas atasnya lebih kecil. Ini hanya menyesuaikan kita mengganti posisinya ya, harus sama ya. Jadi kalau X sama dan 1 diganti U sama dan 1. X sama dengan 4 itu yang atas ya diganti U 1/4 ya. Udah, pokoknya nggak usah mikir lebih besarnya mana ya. Jadi menggantikannya posisinya disesuaikan aja. Oke, untuk minus di depan ya, 6, minus 6. E pangkat U ya, itu tetap ya, integralnya tetap E pangkat U. Turunan juga tetap E pangkat U. Oke, kita kasih batas. Nah, minusnya di luar aja lah, konstan aja ya, pengali dia. Batasnya atas 1/4, yang bawah 1. Jadi min 6, ini E pangkat 1/4 ya, dikurangi E pangkat 1 ya. E pangkat 1 itu tetap E ya.
Oke. Itu ya. Nanti tinggal gunakan kalkulator aja ya untuk menghitung nilainya gitu ya. E-nya ada ya di kalkulator itu sudah ada E ya. Jadi tinggal ditulis aja E. Mau pangkat berapa itu tinggal ditulis E terus X pangkat Y itu artinya pangkat ya. Seperempat itu ya 0,25 gitu ya. Ya, jadi itu untuk yang apa? Hasilnya ya. Jadi tinggal kita masukkan ke hitung di kalkulator ya. Tapi kalau E pangkat 1 ya. Nah, itu dibagi 4. Hati-hati loh ya, E pangkat 1. Kalau pakai kalkulator ya, E pangkat 1 dibagi 4 itu nanti jadi E per 4 ya, beda ya. Kalau mau E pangkat itu dalam kurung 1 dibagi 4 tutup kurung. Itu artinya E pangkat seperempat ya. Atau langsung aja E pangkat 0,25. Nah, itu sudah lebih aman seperti itu ya. Jadi jangan sampai E pangkat 1 terus dibagi 4. Nah, itu jangan, itu harus dikurung. Oke ya, itu nomor 11, nomor 10. Yang terakhir aja ya, nomor 11 ya. Nomor 11 ini kan kalau kita lihat kan sebenarnya kayak pembagian ya. Tapi kalau selama kita masih bisa mengubah dia menjadi rumus dasar, itu kita rubah dulu aja. Kecuali memang nggak bisa dibagi gitu ya. Jadi ini rumus yang kita pakai cuma substitusi parsial sama rumus dasar ya. Kita belum belajar yang integral fungsi rasional. Oke, kalau yang di bawahnya yang lebih tinggi pangkatnya itu nanti pakai rasional ya. Oke, ini pembagian aja, pembagian fungsi ya. Jadi kalau selama kita masih bisa bagi, ya bagi aja. Ini kan kayak Polgapit biasa ya, X kuadrat min X dibagi X plus 1. Kita lihat pangkat tertingginya ya, X kuadrat. Kalau dibagi X, ya dapatnya X. Oke, kita kalikan aja dengan X kuadrat, ini plus X. Kita kurang ya, atas kurang bawah ya, hati-hati ini minus, terus dikurangi X, jadi minus 2X. Masih bisa dibagi dengan X ya, dapatnya minus 2. Oke, kita kalikan minus 2X, minus 2. Kita kurang. Hati-hati di atas ini kan nggak ada, artinya 0 ya. 0 dikurang min 2, dapatnya 2. Kalau 2, ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan X ya, itu adalah sisa. Ini sisa, ini adalah hasil. Jadi kalau kita tulis hasil ditambah sisa ya, hasilnya X min 2 ditambah sisa. Sisa itu dalam bentuk pembagian ya, 2 per X plus 1, ya kan? Ini dx. Kalau yang X, ini integral biasa aja. Ini batasnya tidak pakai substitusi ya, jadi langsung aja 8 sampai 20. Integralnya X itu kan setengah X kuadrat. Kemudian integralnya 2 itu adalah 2X. Ya. Oke, kalau integralnya 1/X plus 1 ya, itu adalah ln X plus 1. Ya kan? Ini kan substitusi ya sebenarnya ya. U itu X plus 1, DU itu adalah DX. Ini duanya dikeluarkan, maka jadi 1/U DU. Ini kan 2 ln U ya. Jadi 2 ln X plus 1. Jadi ini untuk yang menyelesaikan yang jadi 2 ln jawabannya. Jadi langsung aja ditutup, kasih batas 8 sampai 20. Oke, kita masukkan yang 20 dulu ya. Setengah kali 20 kuadrat, 2 kali 20, kemudian 2 ln 20 tambah 1. Itu batas atasnya tutup ya, selesai. Batas bawah dikurang ya. Batas bawahnya 8 ya. Setengah 8 kuadrat, 2 kali 8, 2 kali ln 8 tambah 1. Jadi setengah kali 400 ya. Ini 2 kali 20, 40.
kemudian 2 len 21 dikurang ya 8 kuadrat itu 64 ya. Ini saya keluarkan kurungnya ya. Ini min dengan min jadi plus min 16. Ini min 2 len 9. Ya. Oke ya, kita bagi ya 400 bagi 2 200 kurangi 40. 2 len 21. Ini 64 dibagi 2 itu 32 tambah 16 min 2 len 9. Oke, kita hitung ya 200 kurangi 40 160 ya. Dikurangi 32 itu 128 ditambah 14 144 ditambah 2. Nah, ini kalau 2 len 21 ini min 2 len 9. Artinya dibagi ya len 21 per 9. Oke, atau mau disederhanakan 2 len 7 per 3 ya. Oke ya, ini nanti tinggal dihitung ya pakai kalkulator ya, len 7 dibagi 3 ya. Tapi hati-hati ya, len dalam kurung ya, 7 dibagi 3 tutup kurung ya. Jadi jangan len 7 bagi 3 itu nanti salah nanti jawabannya. Oke, ini untuk yang contoh yang terakhir ya. Saya mau rapat di jam 9. Ya, untuk UAS ya, UAS nanti tanggal 21 Desember ya 2021 ini hari Selasa. Ini jadi beda ya kalau UTS kemarin itu hari Sabtu ya, ini diganti Selasa. Kemudian di Spada sifatnya online ya. Materinya turunan ya setelah UTS, tetapi yang materi dasar turunan sebelum UTS juga tolong dipelajari ya, itu rumus-rumus dasar turunannya. Kemudian penggunaan turunan ya, gradian garis singgung, maksimum minimum mutlak dan menggambar grafik serta integral ya, tak tentu dan tertentu.